Seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban perampokan. Wajah korban bahkan dilakban dan diancam dengan senjata tajam. Sungguh malang nasib yang dialami seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur ini. Korban yang masih mengenakan mukena wajahnya dilakban setelah jadi korban perampokan di rumahnya sendiri. Kurang dari 24 jam polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban yang ingin menguras harta korban. Dari rumah korban polisi temukan ponsel hingga golok yang digunakan pelaku untuk ancam korban. Pelaku pun langsung digiring ke Polsek Cakung untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, alhamdulillah udah kita amankan untuk rilis besok di anting, terus pisau, sama uang 400. Di kediamannya, di persembunyiannya, ya. Sebelumnya, Nenek Hartati dirampok saat sendirian di rumahnya. Berdasarkan pengakuannya, pelaku datang saat korban sedang sholat zuhur dan menggasak ponsel, perhiasan hingga uang tunai korban. Pelaku kemudian melakban wajah dan kaki korban dan mengancam korban dengan golok agar korban tidak berteriak. Setelah pelaku kabur, Nenek Hartati berhasil membebaskan diri dan langsung melaporkan perampokan yang dialaminya ke polisi. Pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cakung dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan diduga ditempati anggota polisi di Majalaya, Karawang dirusak sekelompok orang tak dikenal. Aksi perusakan diduga buntut razia obat keras terlarang yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Karawang di Desa Cibalongsari. Siapa polisi apa preman? Sekelompok orang tak dikenal mendatangi rumah kontrakan anggota Polres Karawang dan melakukan pengerusakan di perumahan Tatar Endah, Kecamatan Majalaya, Karawang. Mereka merusak pagar hingga kaca rumah pecah. Bahkan para pelaku nekat membawa kabur 2 unit sepeda motor yang sebelumnya disita polisi saat razia obat keras terlarang. Aksi perusakan ini diduga berkaitan dengan razia obat keras tanpa izin yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Karawang di Desa Cibalonsari. 2 motor pelaku dibawa ke rumah kontrakan anggota Polres tersebut sebagai barang bukti. Tiba 2 mobil langsung penyerangan aja. Penyerangan aja. Ya. Itu gerombolan berarti kakek? Gerombolan. Jumlahnya berapa? Kurang lebih ada 9 atau 10 orang. Setahu saya itu dari kepolisian. Pasca kejadian, petugas telah memasang garis polisi di lokasi untuk keperluan penyelidikan. Pihak Polres Karawang kini masih mendalami kronologi aksi pengerusakan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Trudy Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar tinggi yang sebelumnya terpasang di depan pusat perbelanjaan kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, kini telah dibongkar. Keberadaan pagar tersebut dinilai membatasi akses visual dan konektivitas antara kawasan mal dengan ruang publik. Pagar besi yang sempat terpasang dari gerbang masuk hingga gerbang keluar kendaraan roda 4 telah dibongkar. Kini menyisakan baut penyangga yang ditutup kon atau pembatas jalan. Dengan dibongkarnya pagar tinggi tersebut, area depan mal kini lebih terbuka dan terhubung dengan jalur pejalan kaki. Aktivitas masyarakat di sekitar lokasi juga terpantau normal tanpa adanya gangguan. Fenomena pemasangan pagar tinggi tersebut membuat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara dan berharap isu yang beredar di media sosial tidak benar.
para pihak lebih menguatkan pada isu-isu yang tidak benar dan jangan menakutkan gitu kan, karena masyarakat perlu kenyamanan dan kita harap negara ini negara yang kuat dan jangan ada hal-hal yang menakutkan masyarakat. Pagar tinggi dibongkar merupakan upaya pemerintah Provinsi Jakarta untuk mewujudkan ruang publik yang lebih ramah bagi pejalan kaki, terbuka, serta mendukung mobilitas warga kawasan perkotaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, maraknya isu aksi massa membuat pusat perbelanjaan di Jakarta dipasangi pagar tinggi. Polda Metro Jaya pun membentuk tim preventive strike untuk mengamankan ibu kota Jakarta. Pagar besi membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Pemasangan pagar memicu spekulasi atas situasi keamanan Jakarta. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi ini. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Tak lama, pagar pun dibongkar. Pihak Mall Pakuwon Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sementara itu, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait akan adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Polda Metro Jaya juga telah membentuk tim preventive strike untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya itu, Polda juga meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman, akan ditindak tegas dan terukur. Tim Liputan iNews melaporkan.